Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luculah sobat beramal yang saya hormati. Pertama-tama tentunya di suasana bulan Syawal ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sekiranya saya pribadi sebagai salah seorang pegawai di kantor Kementerian Kabupaten Sukabumi ada salah hilaf kepada rekan-rekan, mohon dimaafkan di dalam suasana Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dalam kesempatan ini tentunya saya akan mereview itu yang ada kaitannya dengan barang milik negara, tapi pada bagian yang kita harapkan dengan review atau rilis seperti ini bisa lebih mendiversifikasi atau lebih mengadekaragamkan informasi yang disampaikan di channel-channel atau di platform-platform yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi seperti di YouTube, Instagram dan segala macam. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan review, men-spill juga salah satu barang yang tercatat sebagai barang milik negara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang menurut hemat dan pendapat kami ini barang yang unik, yang antik, yaitu salah satu unit sepeda motor. Ini sepeda motor yang legend padinding ya, Honda Astrea Grand. Honda Astrea Grand ini produknya produk tahun 99 ya. Jadi kantor Kemenag kita ada barang yang cukup antik nih tahun 99. Saya kira di para pehobi motor merek ini cukup digandrungi, bahkan sampai sekarang banyak sekali yang memburu unit kendaraan seperti ini. Ini Honda Astrea Grand, produksi pabrikan tahun 99. Nah, di kantor Kementerian Agama ada nih ya. Makanya kalau saya pribadi menggunakan motor ini ada rasa bangganya, padinding ada nilai bangga. Jadi lawan pakai motor iya ren di lampu merah kadang-kadang pada ngererep. Ya mudah-mudahan lu ngererep teh ya seseorang yang kumaha gitu. Nah, motor ini ya, ini secara fisik dan administrasi ini masih berfungsi, masih layak pakai ya, karena kalau BMN itu kan barang milik negara itu ada dua unsur yang sering dilihat kelayakannya, kelayakan administrasi dan kelayakan fisik. Kelayakan administrasi menyangkut surat-suratnya seperti BPKB, STNK dan segala macam. Kelayakan fisik ya fungsinya, mesin hurung beren dipakai melaju di rem eureun da maju kok teu eureun bahaya beureun. Nah, jadi secara administrasi dan fungsinya ini masih layak pakai, sekalipun mungkin kalau dipergunakan untuk perjalanan jauh, tapi bisa aja sih karena ini sudah teruji ya, sudah teruji pada tahun kemarin kalau nggak salah. Kendaraan ini pernah dijadikan kendaraan operasional oleh salah seorang pelaksana di Jakarta Lakap untuk sosialisasi UPJ kalau tidak salah waktu itu. Jadi sampai ke daerah Pakidulan ke sana, ke Tegabulun, ke Kalibunar, itu nepi. Karena saya pun pernah ketemu di Kalibunar. Jadi secara fisik dan administrasi ini alhamdulillah layak. Jadi kalau saya dari sisi tim pengelola di BMN ini, selama kendaraan itu secara fungsi dan administrasinya layak, itu ya layak juga lah dipertahankan. Karena kalau kita mengharapkan misalnya ada penambahan unit kendaraan baru, itu sekarang itu agak susah. Karena alokasi belanja modal untuk peralatan dan mesin
di dalam anggaran pemerintah, khususnya anggaran kantor Kementerian Agama, ya beberapa tahun ini hampir tidak ada lah. Sudah beberapa tahun, sudah lama sebetulnya alokasi belanja modal untuk peralatan dan sini. Kalaupun memang kita membutuhkan, misalnya sekarang diarahkannya kan paling modelnya model ke sewa sekarang. Nah makanya dengan masih berfungsinya unit seperti ini, kita tidak melihat bahwa ini tahunnya tahun kolot. Ini kan tahun 88, berarti nggak seberapa tahun umurnya di dunianya. 88 berarti 26 tahun ya. Nah, berarti 26 tahun. Bahkan mungkinnya lahirnya motor ini tahun 99, bagi beberapa pegawai yang CPNS sekarang kan lahir malah punya. Orang-orang Gen Z mungkin kapiolaan ya lahir motor ya. Jadi ini barang yang unik, antik, dan masih berfungsi ini ya. Kebetulan saya tahu historinya bahwa sepeda motor ini dulunya ini barang distribusi dari Kementerian Agama Pusat. Jadi pada tahun 99 barang ini dikirim dari Kementerian Agama dari pusat. Bukan Kabupaten Sukabumi saja tentunya. Beberapa daerah lain saya tahu ada yang mendapat alokasi juga kendaraan bermotor seperti ini di daerah-daerah yang lain atau kemenag-kemenag yang lain. Kalau waktu itu disebutnya Depag lah, kan Depag yang lain. Dan saya pikir mungkin saja ya pendidiknya di kemenag kabupaten kota yang lain mungkin unit ini sudah tidak ada, kemungkinan sudah dihapuskan atau apa. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Sukabumi aya kene ya barang. Nah ini juga menunjukkan, memperlihatkan bahwa pengelolaan barang di kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi alhamdulillah ya cukup bagus lah, cukup bagus, bertanggung jawab, sehingga barang-barang lawas seperti ini pun masih dipergunakan, masih terpelihara, dan alhamdulillah ini setiap tahun kita lakukan pemeliharaan terhadap unit ini. Nah unit ini sebetulnya pada tahun ini baru sedikit mengalami restorasi, pendinding gitu. Baru sajalah kira-kira sebulan ke belakang ini udah mulai direstorasi. Restorasi ringan sih. Nah, restorasi ringan seperti apa restorasi ringannya? Saya kemarin coba orang spill banding. Restorasinya kemarin apa saja? Nah, kemarin sedikit restorasi ini di velg pendinding. Kayu velgnya. Asalnya ia pakai velgnya velg bintang. Karena kita ingin kesan retro, jadi velgnya ya nama velg jari-jari, termasuk diganti dengan bana. Betul karena rangkaian nih, yang kita di kumah, rangkaian begini. Yang belakang juga tuh, pendinding itu velgnya anyar ya, jari-jari itu tunjuk bana tuh, carucukan kan yang bana keren pun. Ini ya. Terus ini sayap, ini sayap ini retro dan modifikasi sebetulnya. Karena kalau original standar pabriknya sayap Grand 99 ini warnanya warna hitam. Nah, diganti kubodas sehingga kesana retro klasik gitulah. Nah terus si ya nu antik apa dinding motor seperti kieu mata boga tutup rantai sok modal-modal belum dia ya motor. Jadi motor Grand ini produksi pada waktu itu, jadi si rantainya itu tertutup. Istilah mekanik mah itu katen khas, ting bahasa naon. Ada tutup nah nih. Jadi di dalamnya ini ada rantai. Nah ini ada lubang untuk kasih oli atau nyetel. Nah di ayat tutup. Nah iya antik ya yang lukian. Jadi rantainya itu diimahan. Ya. Karena sudah lama merentah sembleker nama ada karat-karatnya dikit. Itu ya beberapa restorasi. Terus yang antik lagi dari motor itu ini pegangan belakang behel ya disebutnya. Dulu itu behel itu bahannya besi ini, akhirnya kan plastik, baru lama besi itu. Besi ada campuran bajanya sehingga ada tahan karat. Nah ini tempat tarikan behel disebut.
Terus ada modifikasi tambahan, iya dapat ini ban depan. Standarnya kalau originalnya motor seperti ini, rem depan itu tidak cakram tapi tromol. Iya mah cakram. Nah, iya modifikasinya. Ini ada jahit rem cakram. Kita berharap pengereman dengan sistem cakram itu cengkramannya ya jauh lebih presisi, lebih baik. Gitu ya. Nah itu restorasi kecil yang kemarin kita lakukan. Mudah-mudahan di tahun depan atau ketika ada lagi anggaran kita bisa melakukan restorasi besar. Jadi kalau restorasi besar itu nanti dengan mesinnya. Jadi mesin diturunkan, semua komponennya diganti dengan yang baru. Itu bisa. Kalau ini belum sih. Kemarin hanya restorasi kecil ini. Restorasi yang bagus itu memang beberapa adanya di kota-kota besar sih, seperti di Bandung dan di Jakarta. Ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa motor ini masih berfungsi, Pak Dinging kan suarana kurang hirupan ya, kurang hurung ke ya, kurang hurung ke. Tapi sayang ini tidak bisa di starter karena ininya coil starternya rusak. Saya belum perbaiki, kurang gejek-gejek lah. Nah, tuh suaranya pun masih mantap. Aduh, iya motor. Ya pasti lo manu kabitaeun berarti. Nah, saya coba ya. Ya. Jadi ya motor masih berfungsi, Pak Ding. Lampu sen masih nyala kiri kanan. Jadi masih berfungsi dengan baik, Pak Didin. Ya. Ini masih berfungsi. Dan hari ini setiap hari saya pergunakan untuk berangkat kerja ke Lembur Situ sini dari rumah. Lembur Situ ketika ada keperluan-keperluan yang lain pun saya pergunakan motor ini. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun kecuali meureun lamun beak bensin kendaraan teh. Selama bensinnya terisi, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Untuk perjalanan yang agak jauh, misalnya ya sekitar Sukabumi lah, saat kadu dampit kemana, ini masih bisa dipergunakan. Nah, jenis motor ini disebutnya motor, istilahnya motor bebek lah, motor bebek disebutnya. Tapi kalau lihat di suratnya, motor ini disebutnya Honda NF 100 kalau di dokumen suratnya. Nah, kalau di bahasa secara umum yang sering disebut oleh para pengguna kendaraan bermotor, ini lebih sering disebutnya dengan Honda Astrea Grand. Karena namanya ya ada nama ini, Honda Astrea Grand. Sehingga orang sering menyebutnya Honda Astrea Grand. Honda Astrea Grand tahun 99. Oh, satu lagi yang ingin saya sediakan tentang mesin. Nah ini, jadi Honda Astrea ini di eranya mesinnya itu warna blok mesinnya itu warna hitam, sehingga sering diistilahkan dengan black engine. Jadi Cina disebut nanti black engine istilahnya. Aku sama bihidung, macet black engine. Kalau dalaman nama sama sih. Dalaman nama sama seperti umumnya motor biasa gitu ya. Tapi dari segi bahan-bahan yang dipergunakan untuk produk-produk 99 ini sebagian, tapi katanya sebagian komponennya komponen yang bahan-bahannya masih kena standarisasi Jepang gitu. Jadi sok anu nyebut mungkin mah eta mah bebek Jepang na keneh gitu. Nah, kalau kesini kan alhamdulillah sudah bisa diproduksi sendiri di Indonesia komponen mesin itu. Nah, biasanya sejak Suprapit ke sini, apalagi
warna blok mesin itu berubah jadi warna silver. Kalau sekarang kan banyak yang warna-warna silver. Kalau dulu itu warnanya hitam begini, black engine disebutnya. Nah ini secara fungsi disebutnya dengan motor bebek Honda Astrea Grade. Nah, alhamdulillah nih sampai hari ini masih berfungsi dan masih dipergunakan, termasuk yang menggunakan ya saya sendiri setiap hari untuk keperluan pekerjaan, untuk berangkat ke pekerjaan juga saya pergunakan motor ini. Motor ini identifikasi plat nomor polisinya F3103U ya. Dan baru saja bulan 12 kemarin kita memperpanjang STNK dan plat nomornya. Jadi Desember kemarin kan plat ini habis STNK. Nah pada bulan Desember kemarin sudah kita perpanjang. Jadi secara administrasi kendaraannya ini sudah layak sesuai dengan seharusnya dalam administrasi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi bahasa kasar nama iya motor lain motor baho gitu. Ada dokumen-dokumen kepemilikannya. Nah sekaligus saja nih pada kesempatan tayangan ini saya ingin menjelaskan juga, memberikan gambaran atau memberikan informasi tentang bagaimana sih kantor Kementerian Agama mengelola, mengadministrasikan, memanage kendaraan-kendaraan operasional yang ada ini. Salah satu contohnya ada di. Nah, setiap kendaraan dinas operasional di kantor Kementerian Agama itu penggunaannya ada pengaturannya. Nah, disebutnya dengan izin penggunaan. Jadi menggunakan kendaraan plat merah itu harus ada izin penggunaan. Ya, karena ini kan masalah legal kantor kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab dan berwenang? Yang bertanggung jawab dan berwenang menetapkan siapa yang menggunakan kendaraan dinas operasional adalah Kepala Kantor Kemenag sebagai kuasa pengguna barang. Jadi Pak Kepala Kantor menetapkan kendaraan ini dipakai ke sini, kendaraan ini dipakai sini dan segala macamnya itu oleh Pak Kepala yang dibuatkan dalam bentuk surat keputusan. Sejak saya mengelola BMN ini pada tahun 2023, saya coba tertibkan administrasinya. Kemudian pada tahun 2024 saya ajukan ke Pak Kepala untuk menetapkan keputusan tentang penunjukan pengguna kendaraan dinas operasional. Nah ini saya contohkan dokumennya seperti ini tadi ini. Nah ya, saya perlihatkan nih. Ya apalah. Oh, jadi pada tahun dari 2023 saya mendata, kemudian pada tahun 2024 diterbitkanlah SK Kepala Kantor tentang penetapan penggunaan BMN berupa kendaraan dinas operasional. Jadi itu segawaya apa nih pakai kendaraan teh? Iya mau pada di rumah. Harus ada yang berwenang. Nah, yang berwenang kan Pak Kepala. Pak Kepala menetapkan siapa saja. Jadi pada dasarnya penetapan ini substansinya di dalamnya kendaraan naon, saha nu ditunjuk makena jeung naon tanggung jawabnya, kira-kira begitulah. Nah makanya disebutkan contoh tuh di belakang. Contoh itu maka di belakangnya lampirannya ada BMN kendaraannya apa disebutkan, sepeda motor naon, plat nomor naon gitu. Kemudian cerita penggunaan dan siapa yang menggunakan tuh ayah. Nah ini saya contohkan motor yang digunakan oleh penyuluh dan arsiparis. Nah tanggung jawab penggunaan kendaraan itu ada dua macam tadi. Ada pengguna perorangan disebutnya. Nah kalau pengguna perorangan itu berarti si kendaraan itu melekat dengan dirinya, dengan jabatannya. Nah kenapa sih melekat ke dirinya? Ini ada kriteria di belakangnya, karena misalnya nominasi penyuluh teladan, nominasi arsiparis. Jadi ada sedikit nuansa memberi apresiasi dan penghargaan. Tapi satu lagi ada yang tanggung jawabnya itu disebutnya dengan apa? Penanggung jawab pengaturan penggunaan. Contoh seperti saya ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab penggunaan. Namun jadi kalau saya pribadi berdasarkan SK ini
menggunakan kendaraan itu selain untuk diri saya juga diatur untuk digunakan oleh pejabat atau pegawai yang lain. Jadi ada dua kriteria itulah ya, penggunaan kendaraan itu. Nah, jadi penetapannya seperti ini. Ini dasar legal seseorang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor. Nah, kumaha paceuna lamun perubahan? Ketika ada perubahan, itu diterbitkan lagi SK perubahan. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh yang terbaru nih tahun 2026. Perubahan ketiga. Jadi dari SK tadi ada yang dirubah penggunaannya, yaitu berubahnya penggunaan misalnya dari asalnya si A ke si B. Nah, contoh di sini kemarin dilakukan perubahan penggunaan kendaraan ke Pak Dede Sudanta. Nah, ada unit yang diserahkan penanggung jawab pengaturan penggunaannya ke Pak Dede Sudanta. Diterbitkan lagi SK itu robah-robah itu sagawaya itu aya administrasi kira-kira begitu. Nah, itu jadi alhamdulillah sejak 2023 kita tertibkan dari sisi administrasinya. Kenapa ini mesti tertib dari sisi administrasi? Karena walau bagaimana kendaraan ini tercatat sebagai barang milik negara ya. Jadi barang nu katingali butut oge hari ini tercatat di BMN, maka tetap harus dipertanggungjawabkan, harus diadministrasikan, kira-kira begitu. Karena kalau tidak seperti itu, ya nantinya akan menjadikan rocet ke sararea, termasuk kepada kami yang menjadi pengelola. Kira-kira begitu. Nah, makanya selalu kita tertibkan, selalu kita ini kan. Dan sebagai tambahan informasi, bekerja sama dengan Pranata Komputer, kami di tim pengelola BMN itu sekarang sedang mendesain, sedang membangun sesuai dengan era sekarang, sedang membuat aplikasi. Jadi kami sekarang sedang membuat aplikasi untuk memonitoring penggunaan kendaraan dinas ini. Rencananya nama aplikasinya Siwahon, Sistem Informasi Wahon. Wahon itu kepanjangan naon. Tapi saya yakin kalau yang mengerti, wahon itu kan bahasa baheula anu sok disebut penyebutan terhadap kendaraan. Wahon itu sebenarnya bahasa Belanda atau bahasa Jerman. Jadi kayak aplikasi ini. Saya dengan Prakom sedang membuat desainnya, nanti ada update-nya. Jadi setiap yang menggunakan kendaraan dinas operasional Kemenag itu nanti harus melaporkan penggunaannya itu ke aplikasi itu. Jadi nanti mereka kan dikasih akun, misalnya kalau aplikasinya sudah beres nih ya, gambaran aplikasi Siwahon sudah selesai, nanti kami akan buat database kendaraan apa saja, kemudian penggunanya siapa. Nah, yang jadi pengguna itu nanti punya akun untuk mengakses aplikasi itu. Apa yang harus dikerjakan di aplikasi itu? Nanti ada kewajiban pengguna kendaraan itu melaporkan penggunaan kendaraannya ke aplikasi itu minimal dalam 1 bulan 5 kali misalnya. Contoh misalnya saya kasih contoh aja ya nih. Misalnya Pak Makmun penyuluh Cikidang, kan dia termasuk salah seorang yang pegang motor dinas. Nah, nanti Pak Makmun minimal 5 kali di sabulan perlu laporan. Make motor eta ka Maji Salim misalnya Pak Makmun teh foto, bikin notifnya, laporkan ke aplikasi. Nah, apa konsekuensi dari pelaporan itu? Jadi yang memenuhi kriteria laporan itu nanti berhak mendapatkan misalnya fasilitas pemeliharaan dari kantor, misalnya dibayarkan pajaknya, kemudian diganti biaya untuk ganti olinya atau apa sesuai ketersediaan anggaran yang ada, yang tentunya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah, di bensin wae lah motor mana irit sorangan we. Tapi nanti ada. Nah, ketika laporan itu tidak terpenuhi, misalnya saya dalam sebulan ini tidak melaporkan penggunaan kendaraan ini. Nah, itu justru bisa dicabut nanti oleh Pak Kepala kewenangan menggunakannya. Sementara laporan dia terjelas sama Kepala Kantor, nanti bisa dicabut hak penggunaannya, dipindahkan misalnya kepada yang lain yang lebih bertanggung jawab.
Jadi masalah barang milik negara ini termasuk sepeda motor, bukan hanya dari sisi kami saja yang mencoba menertibkan, tapi juga kami mencoba memberikan kesadaran kepada yang menggunakan kendaraan ini agar menyadari bahwa ini sebetulnya kendaraan dinas, bukan hanya kendaraan pribadi yang pertanggungjawabannya harus ada, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban terhadap barang milik negara yang memiliki ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Jadi upaya kami di tim pengelola BUMN ini untuk menertibkan barang-barang yang ada dan segala macam, selain untuk kepentingan tugas kami sebagai tim pengelola, juga kami pun ingin menggugah kesadaran para pengguna itu bahwa mesti disadari menggunakan kendaraan dengan status barang milik negara itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti motor ini mungkin dari sisi produk ya motor jadul tahun 88, tapi karena ini tercatat sebagai barang milik negara yang menggunakan, khususnya saya harus bertanggung jawab, harus laporan dan segala macam. Dan nanti kira-kira semua juga seperti itu ya. Hari ini saya melakukan review terhadap salah satu motor operasional di kantor Kemenag, yaitu Honda Astrea tahun 99, yang sebetulnya ini barang yang antik, barang yang unik, yang alhamdulillah masih ada di kantor Kementerian Agama, masih berfungsi, masih layak, baik administrasi. Nah, untuk nanti yang selanjutnya, karena saya ingin nanti mau mereview lagi salah satu kendaraan yang antik dan unik ini. Selain Astrea ini nanti ada lagi kendaraan yang mau kita review, kira-kira begitu. Nah, untuk sekarang mah ini saja dulu. Sahabat religi, sahabat drama yang saya hormati, demikian review pada kesempatan ini yang ada kaitannya dengan pengelolaan barang milik negara. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan review lagi, merilis lagi hal-hal yang lain yang mudah-mudahan lebih informatif, ada manfaatnya untuk kemajuan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Terima kasih sekali lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.